Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Kali ini kita bakal ngobrol tentang musik produksi. Mungkin kalau teman-teman kemarin kita interview musisi-musisi, terus kemarin ada juga pelaku industri kreatif, pariwisata. Kali ini kita ngomongin tentang musik produksi. Luar biasa. Karena ini hal yang paling penting yang harus diterapkan oleh semua band. Biar apa ya? Biar musik-musiknya mereka itu biar detail, biar musiknya itu menarik. Seperti apa, kita bakal ngobrol sama Mas Danur Seto. Ye. Jadi Mas Danur Seto wae lah ya. Mas Seto ini dia adalah owner dari DS Record Studio yang beralamat di Kota Gede. Kebetulan Mas Seto ini juga dulu belajar di tempatnya Mas Agus Art Sonika di Jakarta, dan sekarang dia juga menaungi beberapa band yang ada di Jogja. Kita bakal ngobrol sama Mas Seto sampai 30 menit ke depan. Tetap stay tune tentunya di Ruang Kerja Live. Gimana Mas Seto? Baik. Oke. Luar biasa. Mas Seto ini kan dulu kuliah mungkin dari SMA ya? Dari SMM dulu, terus habis dari SMM melanjutkan di musik juga di ISI Yogyakarta. Ngambil apa dulu di ISI? Di ISI ambil musikologi. Terus habis itu juga sekolah lagi di Art Sonika yang lebih mendalami musik ya. Mendalami musik production. Betul. Nah, kenapa Mas Seto akhirnya memilih di musik production ini? Ngambil musik dulu, kenapa sekolah di SMM? Kenapa sekolah di SMM ya? Dulu awalnya tuh kan bukan coba-coba. Awalnya emang udah dari SMP tuh pengen masuk sana, tapi kan nggak boleh sama orang tua. Oh, sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh. Jadi saya karena SMA papa dulu. kan orang pendidikan ya. Jadi SMA dulu setahun. Akhirnya di SMA. Oh, SMA dulu setahun. Terus dan berkarir di SMA selama setahun tuh jelas tidak menghasilkan apa-apa. Oke, terus akhirnya untuk memutuskan kalau pindah. Oh, pindah apa ngulang dari? Ngulang ya. Ngulang dari kelas 1. Akhirnya di SMM ngambil mayor gitar klasik. Nah, terus lulus di situ udah kepikiran emang langsung ke ISI. Awalnya sih dulu pengen langsung ke Jakarta. Di IKJ. Mungkin IKJ atau yang lain mungkin. Oke. Tapi pengen ke Jakarta waktu itu. Tapi kebetulan kok kayaknya orang tua emang lebih dukung saya tetap di Jogja. Awalnya sih malah nggak mau kuliah. Oh gitu. Tapi disuruh tetap kuliah. Gitu. Karena bapaknya Mas Seto ini dosen soalnya. Jadi bapak ibu itu dosen semua. Terus akhirnya ya mau nggak mau tetap harus sekolah lah ya. Ya berjalan sangat efisien 7 tahun. Diisi ngambil musikologi. Nah, terus selama di ISI itu sebenarnya Mas Seto udah bangun DS juga? Udah, mulai bangun DS itu tahun 2013, masuk ISI itu 2012. Jadi masuk ISI 2012. Jadi kenapa kok akhirnya saya tuh tertarik di dunia produksi itu? Ya karena awalnya pengen jadi pemain band ya, maksudnya pemain musik, terus ngalamin yang namanya rekaman kan pasti kita produksi. Ya. Betul. Nah, ternyata sebenarnya pengen ngeband aja. Pengen jadi season lah entah apa. Tapi ternyata tuh ya mungkin ini menurut saya pribadi ya. Proses paling mengasihkan dari seorang musisi atau pemusik itu ketika proses kreatifnya. Pasti proses kreatifnya. Proses kreatifnya itu ada banyak di dunia produksi ini. Gitu. Ternyata tuh setelah saya melewati rekaman, main latihan di studio, ternyata proses paling kreatif itu paling banyak di dunia produksi. Dari mulai bikin lagunya, menentukan aransemennya, nyari soundnya, dan lain-lain lah. I know. Dan dulu sempet juga ngeband sama Rustina. Sebenarnya kalau Rustina ini band keberapa, Mas? Band kedua. Sebelum Rustina itu ada band festivalan dulu, Paradiso. Paradiso, band festivalan. Paradiso itu dulu. Terus Asian Beat, terus sempat Soundrenalin. Ya, sempat memenangkan juga ya Mas ya. Itu. Di eranya. Di era festival. Iya, dan muncul dengan Rustina dengan lagu Kimcil Hatiku. Betul sekali. Dulu menjadi playlist di laptopku, Mas. Luar biasa. Kenapa? Karena bandku judulnya Kimcil juga, Raskoki. Oh iya, sama-sama di Kimcil, jadi playlist kayak gitu. Nah, akhirnya memutuskan Mas Seto bener-bener di musik produksi, memutuskan akhirnya Mas Seto
udah aku mungkin malah menjadi mata pencaharian ya Mas ya. Akhirnya memutuskan untuk totali kayak gitu gimana Mas? Ya di tahun 2013 tuh saya tuh mulai belajar terus dari komputer seadanya dan segala macam, mulai menemukan banyak banyak tantangan, terus banyak spirit baru di situ. Beda dengan metode pembelajaran yang saya sebenarnya tuh ngulik teknik dan segala macam, tapi di sini tuh lebih lebar lagi. Lebih luas lagi lebih ya. Lagi dari kita sound tentang balancing dan segala macam tuh. Betul. Lebih lagi, dan musisi untuk zaman sekarang tuh kita dituntut untuk maju dalam berteknologi juga gitu. Benar. Zaman sekarang kan udah perkembangannya itu pesat banget, dari rekaman yang eranya analog sampai yang digital sampai saat ini tuh perubahannya itu drastis banget emang. Drastis benar. Dulu rekaman tuh harus di studio, kalau zaman sekarang tuh mungkin bisa sambil jalan-jalan. bener. Karena kita belum lama juga bisa jalan. Gitu. Belum lama produksi juga album sama Spicak. Kebetulan yang memproduksi musik dari Spicak juga Mas Seto. Kebetulan belum lama kemarin kita juga nggak di studio, mengerjakan justru di villa. Kebetulan kita tunggu aja nanti hasilnya. Karena tanggal 15 rilis. Yang pertama dengan DS dengan Mas Seto. Pokoknya tunggu aja ya, 15 Agustus. Nah, gini Mas, ini banyak beberapa teman-teman band mungkin yang dialami secara musik produksi, mungkin masih banyak kegelisahan, kegalauan yang mau nyari sound yang bener, mau cari musik arah yang benar kayak gitu loh Mas. Mungkin ada tips nggak buat teman-teman band itu loh? Artinya apa yang harus dipelajari dulu ketika mau menjadi musisi, punya band itu sebenarnya dimulai dari mana dulu sih untuk mulai produksi kayak gitu Mas? Ya, yang harus dimulai dari produksi sebuah keyakinan. Yakin dulu sih. Apa gitare kudu ori ora sakawe? Kok kita bicara hasil rekamannya kok jelek gitu. Padahal kok kita dengerin The Beatles di tahun segitu dengan hasil rekaman yang kayak gitu, kita pun zaman sekarang masih dengerin. Padahal kualitas audionya kalau dibandingkan zaman sekarang pasti akan jauh banget itu. Sebenarnya kalau mau berkarya ya so mas go on aja, maksudnya kita yakin aja kita tuh mau berkarya gitu. Kenapa? Kalau nggak yakin nanti kita hanya berputar-putar soal teknis, kita hanya permasalahan alatku belum siap buat rekaman. Permasalahannya. Skillku belum siap buat rekaman. Gini rekaman nanti buat apa gitu. Benar. Kita yakin dulu kita mau jadi musisi, mau berkarya dan produksi gitu. Dan produktif. Bener itu dia. Yang paling penting kan itu. Nah, karena gini, artinya kan banyak orang yang dia tuh alatnya rung duwe iki. Terus ada yang iki misalkan kita rekaman, ya kita teknis. Teknis banget ngomongin sound ABC kayak gitu loh. Ya kan, dan segala macamnya. Artinya kan ini malah justru menjadi kendala, akhirnya malah nggak berkarya-karya gitu kan. Nah, tapi ketika mau rekaman dengan hasil yang maksimal, sebenarnya itu apa sih yang harus dilakukan? Yang harus kita pahami kalau mau produksi adalah hasil akhir yang ingin kita kejar. Hasil akhir. Itu tuh kan targetnya tuh kan biasanya musisi bikin karya itu dia pasti punya referensi. Nggak mungkin kalau dari nol tiba-tiba dia bikin suara knalpot. Jarang banget loh ada yang sampai se-eksperimental itu gitu. Tapi dia pasti punya referensi, mendengarkan banyak lagu dan sebagainya. Dia pasti punya arah ke arah mana ini sound yang ingin dituju, ingin mirip-mirip siapa biasanya gitu, pasti ada gitu. Betul. Nah, dari hal itu kita bisa menyimpulkan sesuatu bahwa ternyata aku membutuhkan sound yang seperti ini. Sound drum yang seperti ini. Berarti yang harus dipakai itu kira-kira tuh membran yang masih fresh atau bermembran yang malah kebetulan udah nggak ada minyaknya itu kan. Banyak yang bilang membrannya udah mati, tapi di dunia produksi belum tentu itu nggak kepake itu. Tapi bisa aja itu kepake buat sound signature-nya juga. Kalau kita ngejar suara vintage tuh bisa aja kita ngakalin pakai membran yang udah mati. Jadi belum tentu bahwa alat yang selalu oke akan menghasilkan yang oke. Nanti takutnya yang dikejar adalah sound vintage, kita menggunakan alat yang serba modern di zaman sekarang, hasilnya malah jadi kurang vintage gitu loh. Gitu. Karena banyak juga band yang sekarang justru ngari sound-sound yang vintage kan. Betul. Iya kan? Bahkan video produksi pun banyak yang justru video di editingnya vintage, ya kan? Vintage juga kayak gitu. Bener-bener Mas Seto. Nah, gini Mas Seto ini kan cukup aku pikir kan cukup berkompeten untuk ngomongin di industri musik, banyak banget yang diproduseri sama Mas Seto juga. Termasuk ini bajunya dari Mas Tio. Merchandise-nya Mas Tio. Nah, gini Mas Seto. Apakah ada ramuan-ramuan tertentu? Pasti aku pikir kan semua studio atau semua orang yang punya rekaman, studio rekaman
itu kan pasti punya cara sendiri ya, entah teknik mixing, mastering dan produksi. Teknik apa sih yang dilakukan dari Mas Seto? Kebetulan saya jujur aja kurang ngerti kalau musik produksi ini, Mas. Iya, teknik yang paling sering saya lakukan tuh interpretasi karyanya. Biasanya saya dengerin dulu karyanya seperti apa, maksud lagunya seperti apa, arahnya gimana. Mungkin ada revisi, oh ini enaknya chordnya kok, misalnya musik pop nih, ada kata-kata terbang. Nah, kalau bisa, oh ini chordnya kok jalurnya malah turun. Gimana kok dikomunikasikan lagi gitu, maksudnya bisa nggak sih chordnya ini dibikin naik biar nyamain sama kata-katanya yang terbang juga itu tadi gitu. Tapi lebih ke interpretasinya, jadi gimana karya itu bisa benar-benar bisa nyampe pada akhirnya. Dari penyusunan harmoninya dulu, pemilihan chordnya, terus instrumentasinya. Itu kalau yang aransemen musik vokal solo biasanya gitu. Tapi kalau band gitu lebih ke nuansa musik atau genre yang mereka kejar gitu. Gitu. Jadi beda-beda. Jadi lebih menekankan interpretasi musik, maksudnya apa yang mau dikejar gitu. Kalau untuk itu ngaruh nggak kalau untuk misalkan nih aplikasi tertentu, misalkan kan sekarang ya kalau dulu kan New Indro kayak gitu loh. Ya kan itu ngaruh nggak itu? Sama aja sih. Sama aja ya. Pada dasarnya sama. Sama aja. Kalau Mas Seto pakainya apa, Mas? Saya pakainya Cubase. 9.5 Pro. 9.5 Pro. Kalau DAW menurut saya sama aja ya. Karena kan DAW, audio interface, mic itu ada semua media. Yang paling penting itu adalah kreativitas. Sebenarnya kembali ke kita. Bagaimana kita memulainya, explore-nya seperti apa. Iya. Bukan berarti dengan soundcard yang cuma 1.200.000 nggak bisa ngasilin karya bagus, belum tentu gitu. Harusnya itu menjadi tantangan kita. Kita lebih tahu ternyata tuh alat ini tuh bisa menghasilkan apa sih. Betul, gitu. Karena di Jogja ini sendiri mungkin malah menurutku loh Mas, rata-rata ya temanku yang punya band itu pasti dia bisa rekaman sendiri di rumah. Ya, kemandirian sih. Kan pasti punya. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak maksimal. Nggak maksimal ya, udah tahu ya udah kayak gitu. Jadi hasilnya mungkin banyak yang nggak maksimal, tapi bukan berarti nggak semua. Yang maksimal yang bagus pun banyak banget kayak gitu. Tapi aku berpikir gini Mas, kalau aku dulu kan sempat kerja di di studio di musik produksi juga sempat di Jakarta, meskipun aku bukan di bagian itu gitu. Kalau di Jakarta mungkin kenapa hasilnya bagus yang aku lihat karena original loh Mas. Maksudnya aplikasinya ori yang beli. Kayak gitu. Software original. Sound original termasuk alat. Ya entah itu alatnya ya maksimal lah, bagus sekalian. Itu mempengaruhi nggak Mas? Ya jelas mempengaruhi. Sangat ya. Pastilah kalau kita ibaratnya pakai ya itu hampir di semua hal ya yang jenenge ono rega ono rupa gitu. Ya bener berarti ya. Kalau mic mahal itu apa sih bedanya sama mic murah? Iya benar. Pasti ada pengaruhnya. Pasti ya. Berarti kan sangat dianjurkan dan sangat penting ketika kita mau produksi ya. Berarti kalau bisa ya ori berarti Mas. Ya kalau bisa sih karena kita berkarya dengan original ya. Seenggaknya kalau belum mampu membeli software original, nyelesai cari yang free ada kok. Ada ya. Ada. Tapi biasanya fasilitasnya memang nggak selengkap yang berbayar. Kalau bisa ya rekaman di DS aja wis. DS langsung aja. Jelas sorry. Maksudnya ya jelas mau ada gitar ya ada, sound ya ada, dia mau efek juga lengkap karena Mas Seto jualan efek. Betul. DS Gear jangan lupa. Jadi sebenarnya tuh pertama ya aku pikir itu sih niat dulu Mas. Keyakinan. Karena kalau misalkan mau rekaman dengan kualitas yang bagus ya harga ada rupa juga. Kalau misalkan kualitas yang enggak pengen yang standar ya bisa mungkin ada banyak kok ya, artinya solusinya Mas. Ya toh. Nah, Mas Seto kemarin kan baru menjadi musik produser untuk Speja. Nah, di album pertama Mas Seto. Dan kemarin proses karena ini di outdoor ya. Outdoor, tempat terbuka dan nggak pakai peredam artinya gitu. Meskipun itu di rumah tapi kan rumah kayu kan. Nah, itu kalau hal seperti itu gimana Mas? Pasti ada kendala dan teknis seperti apa yang dilakukan oleh Mas Seto? Kalau kendala ya kalau kita rekaman sambil jalan-jalan gitu, kita susah untuk menentukan treatment akustik yang benar-benar pas atau sesuai kemauan ya. Iya betul. Jadi sebisa mungkin kita harus ngakali. Bahasa Indonesianya apa ya? Mencari akal lah. Mencari akal. Mencari solusi lah. Mencari solusi gimana sih seenggaknya benar-benar bisa maksimal. Biar hasilnya maksimal kayak gitu. Tapi ada teknik tertentu nggak itu Mas? Iya mungkin teknik tertentu sih. Paling tips saja kalau bawa laptop gitu. Itu ketika proses merekam chargernya dicopot dulu. Kenapa Mas? Karena
groundnya itu pasti akan masuk. Oh itu ya? Itu jadi. Ngaruh. Oh berarti kalau tek justru lepas saja. Kalau laptop ya, kalau komputer nggak bisa kan karena paling akalnya nanti dari soundcard. Dia sangat memungkinkan jadi nge-ground masuk ya. Pasti. Itu udah pasti itu. Oh aku baru tahu mas ini mas. Karena aku ya beberapa kali iseng sih, maksudnya iseng-iseng gitar-gitaran kayak gitu keluar kayak gitu, kadang kan ngetik apa kayak gitu kan, bikin lagu atau apa. Pantes kok ada groundnya. Oh ternyata itu karena dicas itu. Oke. Nah ini Mas Seto. Boleh tahu nggak Mas kalau misalkan di DS ya, Mas Seto itu kan di DS untuk saat ini kemarin ini cerita dulu sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Seto juga kan sempat kemarin memproduksi musik yang buat live konsernya Pamungkas ya Mas musik produksi merekam string section betul string session. Nah itu seperti apa kemarin Mas bisa sampai dengan Pamungkas juga kemarin untuk konser tunggalnya, terus apa ya, aku pikir dengan kualitas yang sangat oke punya sampai manajemen Pams Record sampai percaya dengan Mas Seto untuk merekam itu Mas. Waktu itu kan sebenarnya kan yang dituju itu kan Mas Puput itu dari Hetik ya kemarin. Dari Hetik itu kan Mas Puput untuk mengaransemen Mas Puput untuk orkestrasinya untuk betul. Kebutuhan live performance-nya kita membutuhkan untuk rekaman stringnya. Betul. Nah kebetulan emang karena Mas Puput udah biasa banget merekam string dengan saya, akhirnya dia memilih saya untuk ya seperti biasa untuk mengerjakan. Dulu juga lagu yang lagi sinetron yang lagi viral nih, Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Itu kan stringnya direkam di DS juga. Oke. Yang lagunya Mas Ade Govinda itu. Iya, Mas Ade. Itu juga Mas Puput juga. Sama juga sistemnya ya rekaman string karena emang udah biasa melakukan rekaman string dan Mas Puput kebetulan percaya gitu. Iya. Sama saya ya udah. Kebetulan dengan DS terus dari dulu, termasuk dari sinetron Ikatan Cinta, terus live session string dari Pamungkas. Luar biasa ini Mas Seto. Nah, tadi ada yang mau tanyain Mas Seto. Berarti secara passion ini sebenarnya Mas Seto kan gitaris ya? Gitaris. Kalau secara di apa ya? Mayornya gitar. Mayornya betul. Di mayornya gitar. Nah, kalau Mas Seto sendiri sekarang tergabung di band apa Mas sekarang? Kalau band itu ya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya sekarang. Karena mungkin lebih fokus ke musik produksi ya sekarang ya. Artinya mungkin kalau misalkan di luar kan mungkin dengan Spija, Mas Tio kan kayak gitu lebih apa ya session player ya Mas ya, lebih ke session player bantulah ya, tapi secara fokusnya lebih ke musik produksi. Oke. Ada hal apa Mas mungkin ke depan yang pengen dibuat Mas Seto dengan DS? Ya mungkin bikin konser dengan teman-teman atau mau bikin sesuatu mungkin bisa di-share kayak gitu. Yang ke depan buat DS ke depan tuh pengen bikin kompilasi yang khusus gitu. Tema yang khusus terus itu dikonserin sebenarnya itu gitu. Kompilasi band. Kompilasi. Dengan rekaman di DS misalkan terus habis itu kita kompilasiin terus dikonserin. Luar biasa. Ada target kan Mas? Sebenarnya tuh ada, cuma ya kendala karena PPKM ini semua COVID ini. Sebenarnya enggak Mas, karena PPKM ini pada akhirnya kan menjadi solusi untuk orang-orang musisi supaya nggak perlu melakukan kayak pernikahan nggak terlalu mewah, solusi banget ya kan. Ini solusi tengah PPKM seperti Mas Seto yang baru saja melangsungkan pernikahan ya. Yang ngirit sebenarnya itu dipercepat karena PPKM ya Mas? Ya enggak karena jadwalnya enggak dipercepat. Jadi kan ditanya keluarganya kan. Ini kenapa nggak dirayakan secara meriah ya PPKM Pak? Momentum. Enggak lah ya Mas ya. Sebenarnya tetap karena kondisi. Tapi kan Mas Seto sebenarnya kan udah ditarget ya Mas ya. Udah. Jadi rencana menikah udah jauh-jauh hari sebelum PPKM. Selamat ya Mas ya. Doakan Mas segera menyusul Mas Mehmet bosku ini. Progres terus pokoknya Mas. Pepet. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Seto setelah PPKM darurat ini level 4 Mas? Ya, level 4. Setelah mungkin dihentikan atau udah nggak berlaku lagi. Hal pertama apa yang mau dilakukan oleh Mas Seto? Hal pertama tuh produktifnya. Produktif seproduktifnya. Maksudnya tuh mungkin kalau di masa-masa kayak gini kan susah banget mau bergerak ya, mau berkarya. Betul banget. Kok bisa produktif, kok bisa bikin konser tunggal ya konser. Kok bisa bikin album ya bikin ya kejar. Album betul. Yang jelas tuh
bergerak aja terus gitu. Kesempatannya kita masih ada, selama itu juga kita harus bergerak. Betul, setuju. Entah jadi apa gimana tanggapannya itu kan apa ya, subjektif lah ya. Jadi kalau kita berpikir itu ya oke lah industri, cuma kita tetap harus bergerak apapun kondisinya. Setuju sih. Artinya kadang kalau misalkan kita malah berhenti nggak berbuat apa-apa, justru itu akan menghentikan kreativitas kita. Kan demikian loh Mas Seto. Nah, Mas Seto ini aku jujur aja tuh begitu maksudnya tahu dengan musik dari DS, jujur aja aku tuh tertarik waktu itu sampai akhirnya aku mencoba mencari jati diri di band maksudnya loh. Wah ini kayaknya aku pengen nyoba dengan Mas Seto dan jujur aja di musik pertama yang akan kita rilis itu tanggal 15 besok banyak yang suka Mas, dengan beberapa orang yang tak dengerin kayak gitu. Nah Mas Seto ini berarti membuka siapapun teman-teman yang punya band yang mungkin nggak punya personil, artinya solo misalkan, atau personilnya cuma 2, solonya cuma 2 misalkan, cuma 3 misalkan, atau yang pelengkap juga nggak masalah. Nah itu sebenarnya Mas Seto juga memfasilitasi semua ya Mas ya. Ada musik produksinya semua ada lengkap ya Mas ya, lengkap. di DS ya Mas ya. Oke, artinya ini sebenarnya membuka siapa aja yang apa ya kalau kayak gitu Mas namanya Mas? Ya apa ya? Aransemen apa ya? Bukan. Ya musik produksi, musik production. Karena kan produksi yang saya produksi nggak cuma arah musik, tapi ada musik iklan. Iya betul. Ada musik ilustrasi, ada termasuk konser. Masuk musik konser. Kalau terus era sebelum pandemi ini banyak yang buat acara itu kayak bumpernya, buat audio bumpernya di depan pembukaan konser itu. Iya. Jadi acara. Jadi artinya audionya sebenarnya bermacam-macam ya Mas ya. Dan produksi itu luas. Luas betul. Dan Mas Seto kan juga sering pakai jual lagu juga ya Mas ya. Kayak songwriting. Kayak songwriting ya. Tapi lebih banyak ghostnya. Lah kenapa Mas? Lagunya lebih cepat. Kalau BU lebih cepat. Iya benar. Rapopo Mas. Dan nggak pusing mikirin kontrak. Betul. Karena ya itu Mas. Artinya kan mending beli putus. Solusi. Di tengah pandemi. Ya kayak aku pun demikian Mas. Jadi pembicaraan ini ya oke. Piro 1.000 mangkat. Saya kira iso mikir ping pindho nek wah enggak bisa Mas 5 juta kita biasa. Sekarang enggak ada pilihan Mas. Kecuali kalau ada pilihan. Mas Seto, kalau untuk ngomongin secara industri audio di Jogja dari sudut pandang Mas Seto itu seperti apa Mas untuk perkembangan di era tahun 2021 ini? Sebenarnya di Jogja sendiri udah cukup berkembang. SDM banyak ya? SDM udah cukup banyak sih. Terus yang banyak. Yang bagus banyak. Terus yang biasa lebih banyak tapi. Oke. Nah, kendalanya tuh kalau saya lihat karena mungkin apa ya? Ya mungkin ya karena di sini tuh penikmat sama pelakunya tuh hampir banyak pelakunya mungkin, atau enggak hampir sama ya kayaknya. Penikmat musik sama pelaku musiknya itu hampir sama. Mungkin itu enggak jadi problem sih. Sementara yang biasa-biasa ini mereka juga produktif. Ya, mungkin karena ya itu terjadi karena mungkin berkaitan dengan cost produksi ya. Kalau kita bikin musik profesional kan kita nggak bisa tabu untuk membicarakan cost produksi. Betul. Kayak misalnya stringnya meminta ori, hasilnya dan segala macam, semua pasti ada budget produksinya. Betul. Gitu sih. Sementara kalau kita bicara soal industri itu industri itu berkaitan erat dengan quality control. Iya, betul. Nah, ini yang sebenarnya tuh kalau zaman sekarang kan quality control udah bebas, kita bisa berkarya, mixing, mastering sendiri, upload sendiri, bisa kita share gitu, nggak kayak zaman dulu lagi. Betul. Cuma yang hampir hilang di sini adalah quality controlnya sebenarnya. Quality control, lebih ke situ malah ya Mas Seto ya. Betul. Oke. Nah, Mas Seto, ini kan sangat menarik kalau untuk ngomongin musik produksi yang di Jogja dan seiring zaman kan terus berkembang, terus tumbuh, entah itu alatnya, entah itu aplikasinya. Banyak badan itu cepet banget itu. Mungkin setiap tahun malah justru ada pengembangan seperti itu. Nggak sampai setiap tahun, 6 bulan sekali udah keluar teknologi baru. Berarti kan aku setuju sama Mas Seto, pada akhirnya kan kembali ke diri kita, SDM untuk di luar alat tadi loh Mas ya. Artinya kita harus mau ngikuti, mempelajari, memaksimalkan yang ada kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau rekaman ini udah cukup tahu kan untuk ngomongin musik produksi yang benar itu seperti apa. Ada nggak promo-promo mungkin di DS? Ada promo tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat? Ada Jumat berkah. Apa itu? Jumat berkah itu gimana cost produksi itu dipotong 50%. Oke, 50%. 50%. Oke, teman-teman kalau hari Jumat itu hasil produksi di hari Jumat
emang kita pakai buat menyalurkan ke yang membutuhkan. Oh, emang kayak gitu. Berarti teman-teman kalau rekaman di hari Jumat aja ya. Tapi hanya berlaku satu hari itu satu user. Oh, ya satu hari satu user. Jadi pasti banyak Mas hari ini karena, udah masuk. Iya, karena pasti ngantri ya Mas ya. Betul. Jadi teman-teman itu informasi yang cukup penting buat teman-teman yang ada di Indonesia karena penontonnya ini se-Indonesia. Luar biasa. Progres bosku. Pasti bosku. Terima kasih banyak Mas Seto. Sama-sama. Yang penasaran dengan musik produksi karyanya dari Mas Seto nanti tunggu tanggal 15 dari Spija karena jelas itu band saya sendiri. Kenapa saya percaya dengan Mas Seto? Nah, tunggu aja tanggal 15. Luar biasa gitu. Pasti. Thank you banyak Mas Seto. Salam hangat buat istri tercinta. Wih. Nanti saya sampaikan. Yang pasti selalu bahagia, berkah dan amin. Bisa membahagiakan banyak orang. Amin. Terima kasih banyak. Ruang Kerja Live. Progres bosku. Mantap.